Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anamiata. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai dasar dalam kebebasan beragama di Indonesia. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menggarisbawahi pentingnya toleransi dan keberagaman dalam masyarakat. Namun, realitanya kebebasan beragama seringkali dihadapkan pada tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, dan konflik agama. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keragaman agama, mempromosikan toleransi, dan melindungi hak setiap individu untuk mempraktikkan keyakinan agamanya dengan bebas. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia menjadi penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pejuang pertama bangsa yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis hubungan antara Pancasila dan kebebasan beragama untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila memengaruhi pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Yang kedua, menyelidiki tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kebebasan beragama, serta mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, menganalisis peran pendidikan dalam memperkuat kebebasan beragama berdasarkan Pancasila untuk mengevaluasi peran pendidikan dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kebebasan beragama yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan pendidikan agama di Indonesia. Yang keempat, menyumbangkan pengetahuan baru untuk memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik tentang hubungan antara agama, Pancasila, dan kebebasan beragama, serta menyajikan temuan-temuan yang relevan bagi praktisi, pembuatan kebijakan, dan masyarakat umum. Yang kelima, memberikan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada temuan penelitian dengan tujuan meningkatkan pengetahuan. Adapun metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari dua. Yang pertama, metode kualitatif. Penelitian dapat melakukan studi mendalam tentang pemahaman dan interpretasi Pancasila oleh berbagai kelompok masyarakat, tokoh agama, dan pengakuan kebijakan. Metode tersebut dapat mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan. Penelitian juga dapat menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman individu dalam menjalankan kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendekatan grounded theory juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema baru yang muncul dari data kualitatif yang dikumpulkan. Yang kedua, metode kuantitatif. Penelitian dapat menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, agama, dan wilayah geografis. Pertanyaan dalam survei dapat dirancang untuk mengukur pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kebebasan beragama, serta untuk mengevaluasi persepsi terhadap implementasi kebijakan keagamaan yang didasarkan pada Pancasila. Selain itu, analisis statistik seperti uji regresi dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kebebasan beragama dengan Pancasila sebagai faktor penentu. Data kuantitatif ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan kebebasan beragama
dalam konteks-konteks nilai-nilai Pancasila. Berikutnya teknik dan alat. Terdapat beragam teknik dan alat pengumpulan data yang bisa digunakan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, survei penggunaan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data tentang pandangan, sikap, dan perilaku terkait dengan kebebasan beragama dan pemahaman tentang Pancasila. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemimpin masyarakat, atau pengakuan kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interpretasi dan implementasi Pancasila dalam konteks kebebasan beragama. Yang ketiga, observasi. Observasi langsung terhadap situasi atau kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, seperti ritual keagamaan atau pelaksanaan kebijakan untuk memahami praktik dan dinamika di lapangan. Yang keempat, analisis dokumen. Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang kebijakan pemerintah atau dokumen organisasi keagamaan untuk memahami konteks kebijakan dan implementasi kebebasan beragama. Yang kelima, fokus grup. Mengadakan diskusi kelompok dengan partisipan yang memiliki kepentingan atau pengalaman yang relevan dalam konteks kebebasan beragama dan Pancasila untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan perspektif yang beragam. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, kontribusi pada kepemahaman akademik. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan kebebasan beragama yang dapat membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Temuan penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan terhadap kebebasan beragama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keragaman agama untuk mempromosikan kebebasan beragama serta mendorong diskusi yang lebih terbuka dan inklusif tentang isu-isu ini. Yang keempat, penguatan pendidikan agama. Temuan penelitian dapat memberikan dorongan bagi penyempurnaan kurikulum pendidikan agama untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tentang kebebasan beragama tercermin dengan baik dalam. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan kebebasan beragama, penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman agama, dan perlindungan hak-hak individu. Yang keenam, pemecahan konflik dan penanganan ekstremisme. Dengan memahami akar penyebab konflik agama dan ekstremisme, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan konflik dan penanganan ekstremisme agama di masyarakat. Yang ketujuh, penguatan identitas nasional. Penelitian ini dapat memperkuat kesadaran akan identitas nasional Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang inklusif, pluralistik, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Yang terakhir itu teknik analisis data penelitian, yang dimana ada dua. Yang pertama, analisis kualitatif, analisis tema. Mengidentifikasi pola-pola tema utama yang muncul dari data kualitatif seperti wawancara atau analisis dokumen untuk memahami konsep dan pemahaman tentang Pancasila dalam konteks kebebasan beragama. Poin yang kedua, analisis konten.
menganalisis isi dokumen atau transkrip wawancara untuk mengidentifikasi kata-kata kunci, gagasan, atau tema yang muncul secara berulang, serta memahami berbagai perspektif dan pendekatan terhadap kebebasan beragama. Poin yang ketiga, analisis naratif. Membangun narasi berdasarkan data kualitatif untuk menjelaskan atau menggambarkan pengalaman, pandangan, atau praktik terkait dengan kebebasan beragama dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, analisis kuantitatif. Poin yang pertama itu menjelaskan analisis deskriptif, mendeskripsikan karakteristik sampel atau variabel-variabel penelitian seperti distribusi, frekuensi, atau rata-rata yang terkait dengan pemahaman atau sikap terhadap Pancasila dan kebebasan beragama. Poin yang kedua, analisis inferensial, menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Misalnya, uji regresi untuk melihat pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap dukungan kebebasan beragama. Yang poin yang ketiga, analisis multivarial, menganalisis hubungan kompleks antar beberapa variabel sekaligus seperti analisis faktor atau analisis jalur untuk memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi interpretasi dan implementasi Pancasila dalam konteks kebebasan beragama. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.